Berita top dan terupdate timnas hari ini. Pemain abroad gabung timnas di Piala AFF. Takut cedera, Rafael Strijk dimainkan saat semifinal Piala AFF. Supporter Garuda tekankan jangan panggil pemain abroad ke Piala AFF. Marten Paes sengaja absen di Piala AFF demi kasih kesempatan ke kiper lain. Pemain abroad gabung timnas di Piala AFF. Setelah pemanggilan terhadap 33 pemain ke timnas Indonesia dalam rangka menjalani pemusatan latihan di Bali dalam kompetisi Piala AFF 2024, ada 7 pemain senior abroad yang telah dipanggil oleh pelatih timnas Garuda, Shin Tae-yong. Ketujuh pemain senior tersebut adalah Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangko Alam, Pratama Arhan, Ronaldo Wakate, Ivar Jenner, Justin Hubner, dan Rafael Strijk. Namun, dari ketujuh pemain senior tersebut, hanya Ronaldo Wakate, Marcelino Ferdinand, Asnawi Mangko Alam, dan Pratama Arhan yang sudah dipastikan bergabung. Sementara pemain lainnya seperti Ivar Jenner dan Justin Hubner dikabarkan masih terhalang izin oleh klubnya karena Piala AFF bukanlah agenda FIFA. Namun, mereka dikabarkan bakal diusahakan untuk bergabung memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024. Takut cedera, Rafael Strijk dimainkan saat semifinal Piala AFF. Dari sekian banyak pemain senior yang dipanggil ke timnas Indonesia di turnamen Piala AFF, Rafael Strijk mendapatkan pemanggilan khusus. Penyerang Brisbane Roar itu kabarnya akan dipanggil membela skuad Garuda ketika tim Merah Putih lolos ke babak semifinal atau final. Pemanggilan khusus ini dilakukan untuk menghindari cedera yang dapat berakibat buruk saat dikualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Supporter Garuda tekankan jangan panggil pemain abroad ke Piala AFF. Kompetisi terdekat timnas Indonesia di bulan Desember ini adalah turnamen Piala AFF atau ASEAN Cup 2024. Dalam kompetisi tersebut, banyak para supporter meminta agar Shin Tae-yong tidak menurunkan pemain senior atau skuad utama yang selalu diandalkan di kualifikasi Piala Dunia diturunkan untuk Piala AFF. Hal ini dikarenakan untuk menghindari cedera yang berakibat akan merugikan timnas Garuda saat melakoni 4 sisa laga kualifikasi Piala Dunia yang akan menjadi penentu nasib Indonesia. Jika pemain abroad dimainkan saat turnamen Piala AFF, maka kemungkinan cedera bisa terjadi, sehingga timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia akan kehilangan pemain utamanya. Bagaimana menurut pendapat kalian? Setujukah pemain abroad tidak dipanggil memperkuat timnas Indonesia di Piala AFF 2024? Berikan pendapat kalian di kolom komentar. Marten Paes sengaja absen di Piala AFF demi kasih kesempatan ke kiper lain. Kiper andalan timnas Indonesia, Marten Paes, dipastikan tak akan memperkuat timnas Garuda di ajang kompetisi Piala AFF 2024. Menurut Ketua Umum PSSI Erick Thohir, absennya Marten Paes dikarenakan tidak ingin mengganggu waktu berliburnya setelah sekian lama bekerja untuk membantu timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga. Perjuangannya yang begitu heroik di bawah bistar gawang menjadikannya kiper istimewa sehingga tidak memaksakan untuk membela timnas Indonesia di kompetisi Piala AFF. Absennya kiper FC Dallas itu juga membawa dampak baik bagi kiper lain untuk diberi kesempatan tampil menunjukkan kemampuannya, sehingga skuad Garuda tidak hanya selalu mengandalkan Marten Paes, melainkan juga dapat memberikan kepercayaan kepada kiper lainnya seperti Nadeo dan Serius Margono yang hingga saat ini tak pernah dipanggil membela timnas Indonesia sejak dinaturalisasi. 4 pemain timnas dengan umpan terakurat. Dari beberapa punggawa skuad Garuda, terdapat 4 pemain yang dinobatkan sebagai pemain dengan umpan terakurat di timnas Indonesia selama di kompetisi kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain di posisi keempat dengan umpan terakurat adalah Tom Haye. Pemain berusia 29 tahun itu berhasil mencatatkan 5,0 umpan panjang tepat sasaran. Di posisi ketiga dipegang oleh Kelvin Verdong dengan catatan 2,7 umpan tepat sasaran
setiap pertandingan di Timnas Garuda. Di posisi kedua adalah Justin Hubner yang juga hampir memiliki statistik sama dengan Kelvin Verdonk, yakni 2,3 umpan tepat sasaran. Lalu di posisi teratas dengan umpan terakurat adalah Jay Itzes. Kapten skuad Garuda ini menjadi pemain dengan akurasi umpan terbaik di Timnas Indonesia. Dia mencatatkan 27,89 operan berhasil tiap pertandingan. Striker naturalisasi Thailand sombong akui bakal juara AFF. Striker naturalisasi Timnas Thailand, Patrick Gustafsson, tampaknya sangat percaya diri ia akan mampu membawa timnya juara Piala AFF 2024. Padahal ia baru saja dinaturalisasi bergabung ke Timnas Thailand dan sudah berani menyampaikan klaim bahwa Thailand akan kembali menjuarai Piala AFF. Saya sangat senang ketika saya kembali dipanggil ke Timnas Thailand lagi. Saya mengetahui jika turnamen ini kami menjuarainya 2 kali berturut-turut. Saya berusaha untuk mempersiapkan sebaik mungkin untuk membantu Thailand mempertahankan gelar di turnamen ini. Saya sangat optimis jika kami bisa mendapatkan yang terbaik, kata Patrick yang dilansir dari media Vietnam Sohafon. 6 negara yang diprediksi lolos ke Piala Dunia 2026. Setelah memasuki match ke-6 kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga zona Asia, sudah terlihat beberapa negara yang diprediksi akan lolos ke Piala Dunia 2026. Keenam dari negara tersebut adalah Jepang, yang saat ini memuncaki grup C dengan total 16 poin. Hanya butuh 1 kemenangan lagi, tim Samurai Biru itu dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026. Negara kedua adalah Iran, yang saat ini memuncaki grup A dengan total 16 poin. Hanya butuh 2 kemenangan lagi, Iran juga lolos ke Piala Dunia 2026. Negara ketiga adalah Uzbekistan. Sama dengan Iran, hanya butuh 2 kemenangan lagi, Uzbekistan akan lolos ke Piala Dunia 2026. Lalu negara keempat adalah Korea Selatan. Korea Selatan hanya butuh 3 kemenangan lagi untuk lolos ke Piala Dunia, dan Irak juga serupa butuh 3 kemenangan untuk memastikan tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Dan yang terakhir adalah Indonesia. Meskipun memiliki lawan berat, Indonesia diprediksi menjadi kandidat lolos ke Piala Dunia sebagai runner-up grup C mendampingi Jepang. Bagaimana menurut pendapat kalian? Setujukah 6 negara tersebut lolos ke Piala Dunia 2026? Berikan pendapat kalian di kolom komentar.